Selamat pagi, kembali kita berjumpa dalam pembelajaran materi 8, Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menunjukkan dirimu dengan berbagai peristiwa yang ajaib melalui Musa yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, melalui Elizabeth yang mandul mengandung Yohanes Pembaptis, dan juga melalui Maria. Bimbinglah kami agar kami mampu menemukan dan menanggapi karya keselamatanmu yang ajaib demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah memberikan sebotol air minum, pemilik toko langsung menghubungi dokter untuk melakukan tindakan medis. Dan pemilik toko itu berjanji akan membiayai seluruh pengobatan dari paman Bondi itu. Bagi Bondi dan pamannya, kesembuhan adalah sebuah keajaiban. Mengapa tidak? Karena pamannya hanya mengetahui bahwa Bondi memiliki $1. Dan apalah arti $1 untuk biaya pengobatan? Bondi dan paman Bondi melihat bahwa karya Tuhan terjadi melalui pemilik toko yang ke-29, di mana pemilik toko itu melakukan tindakan belas kasih. Anak-anak, bagaimana kita menanggapi rencana Allah dalam hidup kita? Bercermin dari Bondi, ia menanggapi rencana Allah melalui belas kasih dari seorang pemilik toko yang telah memberikan sebotol air minum. Dengan ketulusan hatinya, ia percaya dan menyambut serta meyakini bahwa sebotol minum itu adalah merupakan cara Tuhan menyembuhkan pamannya. Menanggapi rencana Allah sama dengan menyambut dan memperhatikan. Seperti apakah contoh menanggapi rencana Allah dapat kita simak dalam kisah Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Menanggapi rencana Allah berarti berpasrah dan membiarkan segala sesuatu terjadi kepada hidup mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Berpasrah berarti beriman dan percaya. Anak-anak, agar kita dapat lebih memahami cara menanggapi rencana Allah dalam diri Zakaria dan Elizabeth dan dalam diri Maria, mari kita simak kisah berikut ini. Anak Miss, Maria dan Elizabeth adalah dua tokoh perempuan yang patut kita teladani sikapnya. Sikap mereka yang taat, setia, dan sabar menunjukkan sikap iman mereka akan Allah. Kita boleh belajar dari sikap mereka yang begitu taat akan Allah, kesetiaan mereka pada Allah, begitu juga dengan kerendahan hati mereka. Nah, anak-anak Miss pasti sudah mengenal siapa Elizabeth. Ya, Elizabeth merupakan seorang perempuan Yahudi dan istri dari Zakaria. Elizabeth dan Zakaria adalah sepasang suami istri yang hidupnya menaati
segala perintah dan ketetapan Allah tanpa cacat. Sebagai perempuan Yahudi, Elisabet sangat merindukan kehadiran seorang anak laki-laki di tengah keluarganya. Bagi seorang perempuan Yahudi, kemandulan itu adalah sebuah aib yang menempatkan kehinaan bagi seorang perempuan. Elisabet dan Zakaria sudah bertambah usianya. Mereka sudah semakin tua. Namun, keinginan mereka untuk bisa memiliki anak terus mereka harapkan. Mereka terus berdoa, tidak pernah putus asa. Mereka percaya dan menyerahkan diri mereka sepenuhnya pada kehendak Allah. Mereka percaya bahwa rencana Tuhan yang indah akan terlaksana dalam hidup mereka. Memang iya, secara manusiawi, kondisi fisik dan umur Elisabet sudah tidak mungkin untuk mengandung dan melahirkan seorang anak. Tetapi pada kenyataannya, apa yang terlihat tidak mungkin pada manusia, nyatanya mungkin bagi Allah. Kabar sukacita yang tak terukur oleh kemampuan kemanusiawian Zakaria membuat ia membisu dan tak mampu untuk berkata-kata. Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, membuktikan bahwa Allah berkenan kepadanya. Berkat ketaatan, kesetiaan, dan kerendahan hatinya terhadap Allah, ia melepaskan penderitaannya. Ia melepaskan tuduhan atas dirinya yang disebut mandul. Ia diangkat Allah sebagai perempuan pilihan Allah untuk mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Begitu juga dengan Maria saudaranya. Ia menanggapi kabar sukacita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepadanya, bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki. Jawab Maria, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Menunjukkan sikap iman, ketaatan, kesetiaan, dan kerendahan hati Maria dalam menerima kabar sukacita malaikat Tuhan. Anak-anak Miss, supaya kita lebih memahami dan mengetahui kisah Maria menerima kabar gembira, marilah kita dengarkan Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 56. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu.
sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang congkak hatinya. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunan. Setelah kita menyaksikan dan menyimak kisah Maria dan Elisabet menanggapi rencana Allah, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa arti keajaiban? Keajaiban adalah suatu kejadian yang belum sempat terpikirkan oleh logika, akal, dan hati manusia, tetapi dapat terwujud dengan melalui proses. Dalam bahasa iman kita dikatakan, bagi manusia tidak mungkin terjadi, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kedua, apa karya ajaib Tuhan kepada Zakaria dan Elisabet? Kepada Zakaria, ia bisu, sebab ia tidak percaya bahwa istrinya akan mengandung pada masa tuanya sampai anaknya lahir. Sedangkan bagi Elisabet yang bagi manusia tidak mungkin untuk dapat melahirkan, tetapi Tuhan menyatakan kasih-Nya. Elisabet yang sudah tua dan dinyatakan orang mandul itu telah mengandung dan melahirkan Yohanes Pembaptis. Yang ketiga, apa karya ajaib Tuhan dalam diri Maria? Karya ajaib Tuhan yang pertama, Maria mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang putra Allah yang diberi nama Yesus. Maka Maria merasa sebagai seorang hamba dipilih Tuhan melahirkan Sang Juru Selamat. Dan Sang Juru Selamat yang dilahirkan mempunyai peranan besar dalam karya penyelamatan manusia.
Nomor 4, bagaimana tanggapan Maria dan Elisabet atas sapaan Allah? Tanggapan Maria yang pertama adalah Maria dengan dipilih dan dinyatakan akan melahirkan seorang putra, Maria tidak menolak, tetapi ia berkata dengan rendah hati, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dan Maria mengungkapkan nyanyian pujian kepada Allah dengan sebutan Magnificat. Sedangkan tanggapan Elisabet dan Zakaria, mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia telah melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu." Yang kelima, bagaimana kita dapat menemukan keajaiban Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Nah, menurut anak-anak, apakah sampai sekarang masih ada keajaiban dari Tuhan? Ya, keajaiban dari Tuhan dapat kita lihat yang pertama melalui seluruh peristiwa hidup manusia, di mana kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara ajaib. Bagaimana otak kita berpikir memikirkan hal-hal yang kecil sampai yang besar, dan juga bagaimana manusia memiliki hati nurani yang membedakan mana yang baik dan yang buruk. Yang kedua, melalui seluruh alam adalah ajaib. Misalnya kalau kita mengamati pertumbuhan, tanaman, hewan, dan binatang lainnya. Lalu kita melihat perputaran bumi dan planet-planet yang berputar mengelilingi matahari yang tanpa ada yang mengatur, tetapi dapat berputar setiap harinya tanpa ada kekurangan apapun. Inilah yang termasuk contoh keajaiban dalam hidup kita sekarang ini. Anak-anak, jadi Maria adalah menjadi perantara kelahiran Yesus Putra Allah ke dunia ini. Sedangkan Elisabet menjadi perantara kelahiran Yohanes Pembaptis yang akan mempersiapkan jalan bagi karya Yesus. Menurut Maria dan Elisabet serta Zakaria, semuanya ini adalah terjadi secara ajaib, sehingga Maria melambungkan kidung Magnificat dan Zakaria dan Elisabet mengidungkan nyanyian pujian kepada Allah. Namun, buat kita adalah bagaimana cara kita menanggapi rencana Allah dalam hidup kita sehari-hari. Tentu kita dapat menanggapinya melalui perkataan, perbuatan, tindakan kita terhadap sesama, terhadap alam sekitar kita, dan terhadap siapa yang kita jumpai, di mana kita selalu memberikan kabar gembira dan meyakini bahwa segala hidup kita ini adalah merupakan keajaiban yang berasal dari Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup kita ini, mustahil kita hidup sampai sekarang ini. Anak-anak, nyanyian pujian Maria disebut Magnificat. Isi nyanyian kidung Maria adalah, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus.
dapat kita baca dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Terima kasih anak-anak terkasih. Mari kita tutup doa pembelajaran kita hari ini dengan mendoakan doa Angelus. Kita doakan secara spontan dan sendiri-sendiri di rumah kita masing-masing. Amin. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya.